Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel kami, yaitu Wasiat Bertuah. Saya Kang Beni. Alhamdulillah pada malam ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa rasa syukur saya kepada Yang Maha Kuasa, dan tak lupa pun kepada kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini mungkin saya akan sedikit bercerita tentang adanya jin korin dan tanda-tanda jin korin yang melekat di dalam tubuh kita. Jin korin ini sudah melekat di tubuh kita yaitu sejak lahir sampai ajal kita datang. Dan jin korin ini apabila kita sudah meninggal, jin korin ini meninggalkan jasad kita. Allah telah mengutus dan serta mengizinkan jin korin ini untuk mengganggu kepada diri kita, keimanan kita, maka kita hati-hati, waspada terhadap jin korin kita. Dan jin korin kita ini bisa dididik dengan sifat-sifat kita ya. Apabila kita bisa berperilaku buruk seperti sirik, mudah marah, dengki terhadap orang, tidak suka terhadap orang, tidak ingin disaingi, serta berhawa nafsu tinggi yang tidak baiklah, melakukan hal-hal yang tidak baik seperti judi, zina, melakukan maksiat, maka jin korin yang dalam tubuh kita akan menghasut terus, menjerumuskan bisikan-bisikannya, itu akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Terus sampai apabila judi, sampai bangkrut, sampai miskin. Dan pikiran kita selalu gelisah, selalu penasaran terhadap hal-hal buruk itu. Dan terus hingga dalam akhirnya kita menangis, kita rugi, kita stres, tubuh kita berpenyakit, penyakit pikiran, penyakit batin, selalu gelisah, selalu ragu dalam melakukan hal. Itulah gangguan jin korin yang tidak baik ya, karena sifat kita yang tidak baik, maka mengajarkan kepada jin korin kita menjadi kafir. Sebaliknya, di mana kita melakukan hal ibadah, memaksakan untuk ibadah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersembahyang, melakukan suci, wudhu yang baik, ataupun melakukan hal yang baik, itu sifat kita mengasihi kepada orang, memberi kepada orang, tidak syirik, selalu menerima apa omongan orang yang baik-baik terhadap kita, dan diam di lingkungan yang baik, terus berzikir, banyak berzikir, maka jin korin ini akan soleh dan menghasut kepada kita itu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang soleh. Bahkan apabila ada dari lingkungan yang masuk hasutan dari seseorang melakukan yang tidak baik, maka jin korin ini akan menghasut diri kita supaya tidak mengikutinya, menghasut kepada diri kita itu kebaikan, selalu kebaikan, melakukan kebaikan. Dan jin korin ini bagaimana sifat kita ya, bagaimana sifat kita yang tadi saya bicarakan. Bila mana kita melakukan hal keburukan, hal kemaksiatan, maka Anda memberikan pelajaran ataupun sifat yang tidak baik, mengajarkan sifat yang tidak baik, sehingga jin korin kita menjadi kafir, selalu menghasut kepada diri kita, merugikan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Di mana kita pun melakukan banyak ibadah, maka jin korin yang dalam tubuh akan membentengi diri kita kepada hal yang buruk, membentengi diri kita kepada hal
hal-hal yang menjauhkan kepada hal-hal kemaksiatan, membentengi diri kita, itu selalu akan ingin melakukan kebaikan. Jin korin yang sudah kafir, jadi di mana banyak manusia ataupun seseorang yang diruqyah. Anda pernah melihat seseorang yang diruqyah itu ada yang histeris menjerit, ada yang menangis, ada yang berteriak. Itu karena jin korin yang ada di dalam tubuhnya itu buruk ya. Jadi dihasut oleh setan jin korinnya, dan jin korin menghasut pada diri kita melakukan hal yang tidak baik, karena jin korin ini dihasut setan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada setan, ada jin korin. Jadi kita harus lebih waspada, kita harus lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan, jangan lalai kepada, ya maksud saya jangan lupa berzikir, bersembahyang, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pokok intinya. Nah, ada lagi bagaimana tanda-tandanya merasakan kalau jin itu menghasut kita kepada hal buruk. Apakah Anda pernah lupa pas begitu ingin wudhu dengan bacaannya, sering lupa, apakah banyak lupa, dan apakah pernah merasakan Anda selagi sembahyang, selagi sholat, Anda lupa kepada rakaatnya, Anda lupa kepada bacaannya, dan pikiran Anda kemana gitu. Dan Anda pernah di dalam diri Anda itu selalu berargumen, merasakan ada yang tarik menarik argumen. Jadi misalkan ada uang jatuh, ambil jangan, kalau pada hal yang buruk ambil kalau kamu butuh, tapi jangan itu milik orang lain. Nah, itu jin korin yang berada di dalam tubuh kita. Jadi gambarannya yang pernah saya alami. Mungkin gak jauh beda, sahabat yang ada di rumah pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, karena jin korin ini bisa mengundang jin yang dari luar masuk ke dalam, menambah penyakit, menambah hal-hal yang tidak baik lah. Jin korin ini terus jin korin ini tahu hobi kita, kelemahan kita, kesukaan kita. Apabila dia menghasut kepada diri kita, kita tidak bisa mengelak. Itu kenapa kita bisa terganggu dan terhasut oleh bisikannya. Jadi waspada, karena jin korin ini tahu segalanya, karena dia melekat di dalam tubuh kita ya. Jadi apakah terus jin korin ini apakah bisa keluar dari tubuh kita? Nah, saya punya pengalaman di mana saya sedang berzikir malam, saya merasakan mungkin perasaan, tetapi ya yang namanya perasaan ya mungkin tidak bisa bohong juga. Saya pernah melihat dari juru mata saya berada di belakang. Bila kita sedang duduk, dia pun seperti kembaran saya yang sedang duduk, dia pun duduk di belakang. Jadi jin korin ini sama dengan perumpamaan seperti anak kembar. Jadi antara saya dan dia sama mukanya. Itu ciri-ciri jin korin. Mungkin sekian dari saya tentang bahasan jin korin. Semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu, meningkatkan keibadahan, ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat lagi ibadah kita, memperbanyak lagi ibadah kita, memperbanyak zikir kita, mengaji kita, mendengarkan lantunan Al-Qur'an, mendengarkan lantunan Al-Qur'an, terus ikut lingkungan kepada ikut serta kepada lingkungan hal-hal yang baik, orang-orang soleh, maka kita pun akan soleh, dan jin korin yang berada dalam tubuh kita pun akan soleh, akan membisikkan hal-hal yang baik. Itulah mungkin pemaparan dari saya tentang jin korin, pengetahuan saya tentang jin korin. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya banyak berterima kasih kepada sahabat wasiat bertuah yang selalu mendukung dan terus dukung supaya channel saya bisa berkembang, bisa menambah lagi ilmu-ilmunya, terus ya itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya Kang Beni dari Wasiat Bertuah, mohon maaf atas segala kata-kata ataupun kesalahan dari kata-kata saya, ataupun yang tidak masuk logika ataupun apalah yang tidak enak hati kepada semuanya. Saya mohon maaf. Saya Kang Beni pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.